selamat pagi teman-teman. Nah, gimana kabarnya? Semoga makin sehat, makin semangat ya. Nah, nggak terasa nih, kita udah mau ke minggu ke berapa ini ya? Minggu ke setelah UTS, kita udah minggu kedua. Nah, materi kita ini akan kepakai di 2 pertemuan sampai 3 pertemuan. Nah, PPH pasal 4 ayat 2. Di PPH ini kita akan ngomongin PPH final. Arti dari final adalah kita itu tidak perlu lagi mengkreditkan pajak. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi pajak yang sudah dipungut atau dipotong oleh pihak lain. Jadi contoh saya itu misalnya transaksi gitu ya, terus kena pajak final, ya udah saya dapat bukti potong atau bukti pemungutan dan itu saya lampirkan, saya nggak perlu menghitung lagi. Berbeda dengan PPH pasal 23. Ketika saya dapat bukti potong PPH pasal 23, saya masih boleh mengkreditkan. Jadi ketika saya menghitung berapa sih pajak penghasilan tahunan saya, itu akan masuk pendapatannya dulu, di bawah baru dikurangi kredit pajak. Nah, itu akan kelihatan nanti di PPH WPOP, penghasilan pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Ya Allah. Maaf ya. Nah, teman-teman, di PPH pasal 2 ini sering disebut dengan pajak final sebenarnya. Jadi kalau bilang kena pajak berapa? Pajak final. Oh, 4 ayat 2. Gitu ya. Ada juga PPH pasal 4 ayat 2 selain dari transaksi beberapa jenis penghasilan, ini juga dikenakan bagi UMKM. Nah, dulu tahun 2013-14 itu, itu ada pajak UMKM yang dikenakan 1% dari peredaran bruto selama peredaran brutonya dalam 1 tahun itu tidak lebih dari 4,8 M. Oke ya. Nah, ternyata pada tahun 2018 itu diperbarui. Tarifnya bukan 1%, tapi 0,5%. Nah, terus diperbarui lagi dengan adanya Undang-Undang HPP. Undang-Undang HPP ini harmonisasi peraturan perpajakan. HPP ini tarifnya itu tetap 0,5%, 0,5% selama dari penghasilan bruto, tapi batas minimal peredaran brutonya itu 500 juta. Contoh, saya penghasilan per bulan saya, penghasilan bruto ya, adalah 100 juta. Bulan kedua sampai dengan bulan ke-12 juga 100 juta. Nah, kalau pakai yang tahun 2018, tarif 0,5% dari peredaran bruto kurang dari 4,8 M, berarti kan kalau 1 tahun 100 juta dikalikan 12 bulan baru ketemu 1,2 M. Benar ya? Nah, kalau baru 1,2 M berarti dikenakan tarif 0,5%. 0,5% itu kena dari bulan pertama, dari bulan Januari. Jadi 0,5% dikalikan 100 juta. Oke, Nah, 0,5%. 0,5% dikalikan 100 juta. Nah, per bulannya kena sekian, 500.000. Tapi dengan adanya HPP, harmonisasi peraturan perpajakan yang udah disahkan, kenanya itu bukan dari bulan Januari, tapi di bulan tertentu yang peredaran brutonya minimal itu 500 juta. Asumsinya tadi saya dapatnya 100 juta per bulan kan.
Berarti bulan Januari 100, Februari 200, Maret 300, April 400, Mei itu baru 500. Gitu kan? Nah, berarti kalau peredaran minimalnya 500, kalau 500 1.000 misalnya gitu, itu baru dikenakan. Nah, berarti bulan Juni itu langsung baru dihitung 100 juta dikalikan 0,5%. Bulan Juli 0,5% dikalikan 100 juta. Jadi startnya itu di bulan Juni, bukan di bulan Januari, dengan adanya undang-undang HPP khusus untuk UMKM. Nah, dikenakan tarif final 4 ayat 2 dengan tarif 0,5%, minimal peredaran brutonya adalah 500 juta. Oke ya. Nah, untuk objeknya apa aja? Bisa sewa tanah dan atau bangunan. Kalau sewa selain tanah dan bangunan, misalnya kendaraan, mesin, terus sewa AC, itu masih kena PPh pasal 23 yang bisa dikreditkan. Tapi kalau tanah dan atau bangunan, maka di sini dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atau pajak final. Pajak dengan tarif final. Gitu ya. Terus penghasilan dari pengalihan hak tanah dan atau bangunan meliputi penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, hibah lelang gitu ya. Terus perjanjian mengikat jual beli atas tanah dan atau bangunan, pelaksanaan konstruksi, terus penghasilan pengawasan konstruksi, contoh kayak developer kayak gitu ya. Pelaksanaan konstruksi kontraktor gitu, berarti penghasilan dari kontraktornya juga dikenakan 4 ayat 2. Hadiah undian. Nah, kalau hadiahnya perlombaan 23. Hadiah penghargaan 21 gitu ya. Terus kalau hadiah undian itu kenanya PPh pasal 4 ayat 2 atau dengan tarif final. Oke ya. Nah, ini yang masih lama dulu ya, PP 23 tahun 2018, tapi sekarang sudah berlaku Undang-Undang HPP. Nah, tarif umumnya itu adalah 10%. Sewa tanah dan bangunan itu 10%. Terus kalau pengalihan tanah dan atau bangunan, kalau ada juga, jadi yang beda ya, antara tarif 0% sama tidak dikenakan pajak. Kalau tidak dikenakan pajak itu atau tidak dihitung pajaknya, contoh kita itu ngasih misalnya bos ngasih seragam kepada karyawannya, itu bukan dari penghasilan, berarti itu tidak dikenakan pajak gitu ya. Jadi harus dikeluarkan. Itu bukan penghasilan bagi karyawan dan itu bukan beban gaji bagi perusahaan. Jadi harus dikeluarkan. Karena itu tidak kena pajak gitu ya. Karena itu tidak atau dibebaskan dari pajaknya. Tapi kalau tarif 0% itu artinya dia tetap bagian dari pajak atau penghasilan yang perlu dikenakan pajak, tapi tarifnya 0%. Gitu. Nah, contohnya di sini apa? Atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Contoh atau kantor atau instansi pemerintah. Contoh misalnya halte. Nah, itu kan fasilitas umum. Jadi bisa dipakai oleh siapapun. Itu dikenakan tarif 0%. Dia kena pajak final tapi dengan tarif 0%. Sedangkan kalau untuk rumah sederhana atau rumah susun, di sini pengalihannya ya, jumlah bruto atau nilai pengalihan bagi rumah sederhana atau rumah susun itu 1%. Sedangkan kalau untuk yang lainnya itu dikenakan 2,5%. Nah, nanti yang sering kita pakai adalah yang di sini teman-teman, sewa tanah dan bangunan. Jadi kan sekarang banyak usaha itu misalnya produksinya ada di jauh gitu ya, di pedesaan yang jauh dari kota supaya polusi dan lain-lain tidak mengganggu gitu ya. Jadi dia tempatnya jauh misalnya gitu. Tapi dia butuh penjualan yang di tengah kota. Jadi dia perlu sewa ruko. Nah, berarti di sini sewa tanah dan bangunan tersebut dikenakan tarif 10% dengan
pajak final, yaitu PPh pasal 4 ayat 2. Nah, di sini cukup banyak ya teman-teman. Teman-teman nanti akan saya kasih materi ini dan mohon untuk dipelajari lagi. Oke, sampai ketemu lagi di 4 ayat 2 di bagian kasus yang akan kita bahas ketika kita offline. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.